Nah, kalau di pembahasan sebelumnya kita udah sama-sama menyingkap soal gerbang daratan di Perian, sekarang perjalanan kita lanjut lagi nih. Kita bakal masuk lebih dalam ke sebuah titik yang jauh lebih sentral, lebih vital. Selamat datang di Muara Leka. Oke, biar gampang kebayangnya, kita pakai perbandingan ini ya. Jadi kalau Perdipirian itu ibarat gerbang masuknya, atau mungkin teras depannya. Nah, Muara Leka ini adalah ruang intinya. Inilah jantung tradisi yang detaknya mungkin tenang, tapi jangan salah, kekuatannya luar biasa besar di kawasan ini. Jadi, ini dia kuncinya. Kekuatan Muara Leka itu bukan sekedar karena lokasinya yang strategis, sama sekali bukan. Kekuatan sejatinya itu datang dari apa yang disebut wibawa, sebuah otoritas yang nggak tertulis, yang lahir dari kepatuhan mutlak pada adat. Dan inilah yang bikin desa ini jadi pilar utama tradisi dan sejarah di seluruh kecamatan Muara Muntai. Sekarang, yuk kita coba kupas lapisan pertama dari identitas Muara Leka. Kita bakal ngomongin soal hukum. Tapi, ini bukan hukum biasa. Ini adalah hukum yang kuat, tak tertulis, yang sehari-hari menjaga harmoni dan ketertiban di dalam komunitasnya. Nah, sumber wibawa tadi tuh ya di sini. Muara Leka adalah pusat dari kedeputian adat. Dan ini harus digarisbawahi, bukan sekedar gelar kehormatan ya. Ini adalah sistem hukum yang benar-benar hidup dan berfungsi, yang jalan beriringan sama hukum negara. Lembaga ini punya kuasa yang nyata buat menyelesaikan masalah sehari-hari loh. Mulai dari sengketa batas kebun sampai menetapkan sanksi buat pelanggaran norma sosial. Ini adalah institusi yang keputusannya benar-benar didengar dan ditaati. Dan di sini kita bisa lihat betapa praktisnya peran adat itu. Ini bukan cuma teori di atas kertas. Adat itu secara aktif menyelesaikan konflik, menjaga nilai-nilai luhur, dan menyeimbangkan kehidupan komunal. Pengaruhnya bahkan saking besarnya, wibawa seorang kepala adat seringkali setara, atau kadang, jujur aja, bisa melebihi kepala desa formal dalam urusan komunitas. Oke, dari urusan hukum, sekarang kita geser lebih dalam lagi. Kita masuk ke dimensi spiritual desa ini. Disinilah getaran magis dari masa lalu itu bukan cuma sekedar dikenang, tapi masih sangat terasa. Kehadirannya masih hidup sampai sekarang. Contoh paling pas ya, ritual belian ini. Ini bukan sekedar upacara penyembuhan biasa loh. Ini lebih mirip sebuah dialog, sebuah komunikasi yang mendalam antara manusia, alam, dan arwah para leluhur yang dihidupkan lewat alunan musik gamat dan gerakan tarian ritmis. Kutipan ini, wah bener-bener merangkum semuanya dengan sempurna. Tradisi-tradisi kayak upacara penghormatan leluhur yang biasa disebut kuangkai itu jadi bukti nyata adanya hubungan yang mendalam dan gak pernah putus dengan sejarah. Masa lalu itu bener-bener hidup di masa kini. Nah, sekarang kita geser fokus kita ya, dari yang gak kelihatan ke yang kelihatan banget. Tata letak fisik Muara Leka. Ini juga super unik, karena desa ini secara harfiah terbagi dua. Ada yang di daratan yang kokoh, dan ada yang di sungai yang terus mengalir. Slide ini nunjukin dualitas itu dengan jelas banget. Di satu sisi, kita punya sisi daratan dengan pemukiman permanen, kebun-kebun, dan fasilitas umum. Tapi di sisi lain, ada dunia perairan, dengan rumah-rumah rakit yang mereka sebut lanting, di mana ritme kehidupannya ya 100% diatur oleh pasang surut sungai. Terus pertanyaannya, gimana caranya masyarakat di sana bisa hidup dengan tangguh, dengan berpijak di dua dunia yang berbeda ini? Nah, jawabannya ada pada cara mereka membangun struktur ekonomi dan sosial mereka yang juga unik. Coba lihat tabel ini. Ini nunjukin dengan jelas dua pilar ekonomi Muara Leka. Ada perpaduan yang sangat harmonis. Dari sungai, mereka dapat ikan-ikan yang melimpah, kayak ikan jelawat, patin, dan baung. Sementara itu, dari darat ada pertanian, dengan karet dan kelapa sawit sebagai penopang utamanya. Dan mungkin ini bagian yang paling luar biasa. Meskipun adat Dayaknya kental banget, Muara Leka itu jadi contoh nyata toleransi sosial. Berbagai etnis, ada Kutai, Banjar, Bugis, semua hidup berdampingan dengan damai. Interaksi ekonomi di pasar ternyata berhasil menciptakan pemahaman bersama, bahkan sampai melahirkan bahasa umum buat berdagang. Keren banget kan? Oke, mendekati akhir perjalanan kita, coba deh kita ambil jeda sejenak. Kita coba resapi atmosfer desa ini. Sebuah tempat di mana masa lalu dan masa kini itu bisa menyatu dalam sebuah harmoni yang hening. Coba bayangkan ini, Anda lagi duduk di dermaga pas senja, terus Anda dengar deru perahu motor modern, yang disebut perahu ces. Tapi latar belakangnya, itu hutan purba yang masih perawan. Nah, itulah Muara Leka, sebuah tempat di mana sinyal internet dan suara mesin itu tiba, tapi nggak pernah berhasil mengusir roh para leluhur. Semua pembahasan kita tadi akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan inti.
Setelah kita melihat hukumnya, spiritualitasnya, dan denyut kehidupannya, pertanyaannya adalah, apakah adat di sana itu benar-benar masih sekuat itu? Jawabannya tegas, ya, tanpa ragu sama sekali. Lembaga adat di sana itu bukan sekedar pajangan atau formalitas. Lembaga itu sangat aktif, ditaati, dan jadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan dan etika bertetangga. Muara Leka jadi bukti nyata bahwa tradisi itu bukanlah sekedar warisan masa lalu, tapi sebuah fondasi yang hidup untuk membangun masa depan. Mohon dukungannya untuk sedekah subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rizkinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin, ya Rabbal Alamin.